Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 1 Juni 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa salam damai sejahtera untuk umat Tuhan sekalian. Kita bersyukur hari ini kita sudah ada di hari pertama di bulan Juni 2022. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu, berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-18 bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini kita terus menelusuri perjalanan pelayanan Paulus setelah Yesus Kristus berjumpa dengan dia di Damsyik. Dan dia telah dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan dia berkarya dengan begitu hebat satu wilayah ke wilayah pelayanan yang lainnya. Bertubi-tubi hambatan dan tantangan terus dialami oleh Paulus dalam pelayanan dimaksud. Tapi kita bisa melihat di sini, Paulus tidak gentar sedikit pun menghadapi berbagai cobaan dan tantangan itu. Sekalipun didera berkali-kali, dimasukkan ke dalam penjara, diejek, dan dengan berbagai-bagai tindakan jahat lainnya, Paulus tetap punya komitmen untuk tetap berdiri dan menjadi saksi bagi kebenaran firman Allah. Kali ini dia sudah memasuki wilayah Athena. Dan ternyata Paulus merasa amat bersedih di saat dia memasuki wilayah itu. Karena ternyata wilayah itu adalah wilayah yang dipenuhi dengan patung-patung berhala. Sampai Paulus begitu merasa bersedih menyaksikan keadaan kota Athena pada waktu itu. Itulah sebabnya ia memasuki rumah ibadah dan berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan, dia berdiskusi bersama dengan mereka. Mencari jalan terbaik bersama dengan mereka. Demi dan untuk keselamatan kota itu. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa di Athena itu ternyata dia dijumpai juga oleh orang-orang yang beraliran dari golongan ahli pikir dari golongan Epikuros dan juga Stoa. Mereka bersoal jawab dengan Paulus. Kemudian mereka memberi gelar kepada Paulus bahwa dia adalah si peleter. Si peleter di sini sebenarnya sebuah bahasa ejekan. Mereka memandang Paulus itu adalah pribadi yang hadir sebagai seorang pembual. Apa
yang dia kisahkan itu bukan sebuah kebenaran. Itu cerita bual, itu cerita omong kosong. Itu sesuatu hayalan. Itu sesuatu yang tidak benar yang sedang diajarkan oleh Paulus. Karena itu ahli-ahli pikir dari Epikuros dan Stoa memberi gelar kepada Paulus itu sebagai si peleter, seorang yang sedang membual, orang yang tukang ngoceh, orang yang tukang gosip, ya, dan berbagai-bagai ejekan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, padahal di kota itu sendiri sedang dipenuhi dengan patung-patung berhala, sesuatu yang semu, bukan Allah yang hidup yang sedang disembah oleh negeri itu, oleh penduduk kota itu. Memang mereka sendiri menyatakan bahwa dia sedang mengajarkan ajaran dewa asing. Ternyata Yesus itu dipandang sebagai dewa asing di kota Athena oleh kelompok ahli pikir dari Epikuros dan Stoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi kita bisa perhatikan dengan baik bahwa Paulus dengan tegas mau mengingatkan penghuni kota itu, kota Athena, bahwa sebaiknya mereka tinggalkan pengajaran-pengajaran mereka yang sesat. Tinggalkan dewa-dewa mereka yang mati dan menyembah kepada Allah yang hidup, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, yang pengajarannya sedang diberitakan oleh Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23, di sana kita akan mendengar tentang inti pengajaran iman Kristen yang diberitakan oleh para rasul pada waktu itu. Dalam pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Paulus tidak sedang memberitakan sesuatu yang mati, tetapi Paulus sedang memberitakan tentang pribadi yang hidup, yang kekal, dan yang menyelamatkan umat manusia. Sementara apa yang sedang terjadi di Athena adalah penduduk kota itu sedang digiring untuk menyembah kepada Allah yang semu, Allah yang mati, yang tidak berdaya. Dan karena itu Paulus mau memberi penegasan, sebaiknya mereka tinggalkan pengajaran-pengajaran semu dan hal-hal yang hanya mau membinasakan kehidupan manusia itu. Untuk mereka harus segera berbalik dan datang pada pengajaran yang benar, kepada Allah yang hidup, yang telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus, yang sekarang pengajarannya sedang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebab bagaimana mungkin manusia mau menyadarkan hidupnya pada hal-hal yang sesaat, hal-hal yang semu, hal-hal yang mengalami kebinasaan. Coba kita perhatikan di dalam pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-24, bahwa semua yang hidup termasuk manusia dan apapun yang sedang diandalkan itu adalah sesuatu yang semu, yang sesaat saja ada tapi kemudian lenyap. Bagaimana mungkin manusia menyandarkan dirinya dan mengikat dirinya dan mengharapkan keselamatan dari hal-hal yang sesaat, hal-hal yang akan berlalu? Paulus mau mengajar kepada umat Allah di Athena supaya berbalik dan menyembah kepada pribadi yang hidup, dan dia itu adalah Yesus Kristus. Berhenti dengan mengandalkan hal-hal yang bersifat sesaat,
dan akan segera berlalu, dan menyembah kepada Allah yang hidup dan yang menyelamatkan. Mari kita belajar dari pengajaran ini, dan kalau kita sedang ragu terhadap pengajaran-pengajaran iman Kristen yang sedang menopang ketekunan iman kita kepada Tuhan, segera kita ambil keputusan dan benar-benar berserah kepada Yesus Kristus Sang Kekal dan Sang Hidup itu, supaya kita tidak sia-sia di dalam melakukan kehidupan keagamaan kita di tengah-tengah dunia ini, tapi kita benar-benar beriman kepada Allah yang hidup dan yang menyelamatkan hidup kita. Segera kita lakukan ini sebelum kita terlambat. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk segera mengambil keputusan, supaya benar-benar total dan beriman kepada Yesus Kristus yang adalah benar-benar Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami setiap malam. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit di Kota Kupang, atau yang ada di Pulau Jawa, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, juga di Denpasar, Bali, atau di mana saja umat-Mu sedang berlari dan mencari pertolongan melalui para medis di rumah-rumah sakit di negeri ini. Ya Bapa, tililah umat-Mu dan dengarlah jeritan doa mereka. Dan jika Tuhan berkenan, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka, supaya mereka dilepaskan dan mengalami pemulihan. Dan biarlah itu terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dan juga umat-Mu yang mengalami berbagai-bagai pergumulan lainnya, kesusahan dan kesulitan hidup ini. Hamba terus berdoa, Bapa, tililah umat-Mu dan selamatkan umat-Mu dalam berbagai-bagai kesulitan hidup ini. Biarlah semua umat-Mu mendapatkan jawaban yang Tuhan nyatakan bagi hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.